Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Ardana dengan NPM 2021020456 Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang dibuat oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Kaidah-kaidah hukum Islam. A. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar yang orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, A. Orang yang sedang bepergian, sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui tidak boleh berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan atau disebabkan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembanya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum dan memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dan menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. A. Kaidah-kaidah hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Asyibah wa an Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulil atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu 1. Kaidah asyasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. 2. Kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Asyibah wa an-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti. Kemudian ditambahkan lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adhiyah
yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam maqasid syariah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, dan kelima, memelihara harta kekayaan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.